Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Hari ini kita ke materi terakhir tentang sudut dalam bangun datar. Yang dibahas adalah sudut segitiga dan segi empat ya. Ini di sini saya sudah menggambar segitiga sembarang, ini sembarang ya. Saya kasih nama sudutnya X, Y, Z. Kemudian segitiga ini Ustazah potong. Gini ya. Nah, sekarang ini masing-masing sudutnya ini akan Ustazah potong. Nih, kayak gini. Pas ya, pokoknya diambil sudutnya aja gini. Nah, sekarang ini ada penggaris. Kita coba tempelkan sudut-sudutnya ini X, kemudian ini Y, kemudian ini Z. Tidak harus urut sih sebenarnya. Ini saya urutkan aja. X, Y, Z, coba lihat. Ternyata dia membentuk sudut lurus. Kemarin sudut lurus itu berapa? Kemarin kan sudah dibahas ya. Sudut lurus itu adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, ini kalau digabungkan ternyata 180. Gimana kalau Y-nya yang sebelah sini? Ini Y, kemudian ini X-nya di tengah, ini, kemudian Z. Sama aja. Jadi mau dibongkar seperti apapun, atau Z-nya yang sebelah sini, kemudian X-nya yang sebelah sini, Y-nya yang sebelah sini, ya sama aja. Dia selalu membentuk garis lurus. Nah, ini ya. Nanti kalian bisa praktek sendiri di rumah. Menggambarnya harus pakai penggaris, kalau enggak nanti nggak bisa. Ternyata sudut ini kalau kita gambarkan, ternyata kalau di total dia itu adalah 180 derajat. Artinya dalam segitiga itu besarnya, mau segitiga bentuknya apapun, nih mau segitiga bentuknya apapun, dia kalau di total 1, 2, 3 ini selalu 180. Ini juga ya. Maka besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ingat ya. Jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Kalau kita ke soalnya, ini contoh soalnya. Soalnya ada segitiga sembarang seperti ini. Ini sudut A-nya 65 derajat, B-nya kita nggak tahu, C-nya 80 derajat. Yang tanyakan CBA. CBA itu CBA, berarti sudut yang ini ya, B yang di tengah-tengah ini. Artinya ini sama aja, pertanyaannya adalah sudut B-nya berapa. Ingat, kalau di total dia 180 derajat, maka untuk mencari sudut B-nya ini sama dengan 180 derajat dikurangi ini, jumlah ini 80 ditambah 65 sama dengan 180 derajat dikurangi 145 sama dengan 35 derajat. Nomor 2, ini ada segitiga siku-siku DEF, F-nya 40 derajat, yang tanyakan E-nya berapa? Sudut E sama dengan 180 derajat dikurangi dua sudut yang lain. Yang satu adalah 40 derajat, yang satunya berapa? Ingat, jangan hanya 40 derajat aja. Kenapa? Karena di sini kalau segitiga tuh harus ada 3 sudut. Maka di sini harus ada 2 di sini yang sudah diketahui. Ini udah diketahui, ini nggak diketahui, tetapi ini ada tanda siku-siku. Kalau siku-siku itu kemarin sudah ditentukan adalah 90 derajat. Jadi ini kalau ada tanda kayak gini langsung kalian tulis aja 90 derajat biar nggak lupa. Takutnya kalian cuma 180 dikurangi 40 dan masih ada sudut yang lain. Jadi ini 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Sekarang ini nomor 3, ada segitiga, ada tandanya kayak gini, berarti dia segitiga sama kaki. Ini 75 derajat, tanyakan sudut I. Sudut I sama dengan 180 derajat dikurangi 75 derajat ditambah, ingat loh, di sini harus ada 2 sudut loh yang di dalam kurung ini. Karena segitiga itu ada 3 sudut. Ini sudut pertama, sudut kedua, nah sudut ketiganya berapa? Ini 75, ini yang ditanyakan yang ini berapa? Kok nggak ada? Tapi ingat, lihat, ini adalah segitiga sama kaki. Ciri-ciri segitiga sama kaki adalah kedua kakinya ini, kedua sisinya ini sama panjang, dan sudut yang ada di kaki-kakinya ini adalah sama besar. Maka kalau kakinya ada di sini 75, maka di sini juga pasti 75. Maka di sini 75 derajat ditambah 75 derajat. 180 derajat dikurangi 150 derajat sama dengan 30 derajat. Nomor 4. Ini juga ada tandanya sama kaki. Yang tanyakan K-nya berapa? Sudut K sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Ditambah lah, kalau ditambah di sini padahal ini kaki. Kakinya ini sama besar. Lah kalau ini diketahui pasti di sini diketahui. Padahal ini nggak diketahui, berarti juga nggak diketahui. Terus gimana?
Ya berarti 180 derajat dikurangi 120 derajat itu ketemunya 60 derajat. Ini buat K dan buat J. Berarti di sini harus dibagi 2. Ketemunya 30 derajat. Kita cek ya, biar mantep nih. 120 ditambah 30 itu 150, ditambah 30 lagi itu 180 derajat, berarti benar. Jadi ingat ya, segitiga sama kaki itu kalau kakinya sama maka sudutnya itu juga pasti sama. Nomor 5. Ini ada, kalau ini semuanya sama sisi, nggak diketahui semua. P-nya berapa? Oh ya udah, sudut P-nya karena sama sisi, maka semua sudutnya ini pasti sama. Jadi dari 180 derajat totalnya ini kita bagi dengan ada berapa? Tuh 2, 3, ada 3. 60 derajat. Maka masing-masing ini 60. 60 tambah 60, 120. Tambah 60, 180 derajat. Nah, sekarang materi yang kedua itu tentang segi 4. Ini segi 4 ya, saya juga sudah membuat segi 4 sembarang ini. Sembarang panjangnya. Saya kasih nama sudutnya A, B, C, D. Sekarang kita akan potong menjadi 4 ya. Ini bebas motongnya kayak tadi prakteknya. Ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kelompokkan jadi 1 ya. Kemudian ini D. Kita lihat, ternyata hasilnya dia membentuk muter ini. Kalau tadi kalau segitiga dia hanya separuh lingkaran aja. Kalau ini muter, ini muter ya. Karena muter maka dia 360 derajat. Tadi kan kalau lurus ini 180 ya. Sini juga 180. Maka kalau muter kayak gini, ini muter, ini adalah 360 derajat. Jadi kesimpulan yang kedua, jumlah besar sudut segi 4 apapun, pokoknya yang bentuknya yang sisinya ada 4, itu adalah 360 derajat. Contohnya, ini ya contohnya. Ada segi 4, tanyakan R. Sudut R sama dengan, ya totalnya 360, berarti ini 360 derajat dikurangi 3 sudut yang lain. Ada 95, 120, dan 35 derajat. 360 derajat dikurangi, ini tambah ini, 130 tambah 120, 250. Maka sama dengan 110 derajat. Yang nomor 2, ini trapesium siku-siku. X-nya berapa? Sudut X sama dengan 360 derajat dikurangi ini 115 derajat. Ditambah berapa? Ditambah berapa? Harus ada 3 di sini karena ada 4 sudut, sudut keempatnya ini. Nah, ini berapa? Ingat ada tanda siku-siku. Oh, kalau ada siku-siku berarti ini 90 derajat. Nah, ini kalau namanya trapesium siku-siku, maka yang di sini juga ikut siku-siku. Jadi ini juga 90 derajat. Jadi ini 90, ini 90, maka 360 derajat dikurangi 180 ditambah 115, 295 derajat. Sama dengan 65 derajat. Yang C, sekarang ini trapesium sama kaki. Jadi kalau bentuknya itu adalah bangun sederhana, maksudnya bangun yang sudah ditentukan kayak trapesium, jajar ginjang, kalian juga harus memperhatikan sifat-sifatnya ya. Trapesium sama kaki, berarti kakinya sama. Ingat tadi, kalau kakinya sama, maka sudutnya ini juga sama. Kalau ini 70, ini juga 70. Yang ini nanti ketemunya juga akan sama dengan yang sebelah sini. Jadi yang lengkungnya 1 ini sama dengan yang lengkungnya 1, yang lengkungnya 2 sama dengan yang lengkungnya 2. Tanyakan C, maka sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi 70 ditambah 70. Yang ini kita nggak tahu, tetapi besar ini sama ini sama. Jadi ini hasilnya nanti adalah dibagi 2. Dikurangi 140 derajat dibagi 2 sama dengan 220 derajat dibagi 2. Kalau cuma 220 derajat itu baru punyanya D dan C. Tetapi yang tanyakan hanya C saja. Kalau C saja ya berarti dibagi 2, 110 derajat. Jadi ini 110, ini 110. Kita cek ya. 110 tambah 70 itu 180. Ini juga 180. Jadi totalnya adalah 360 derajat. Berarti benar. Nah, untuk latihan kalian di rumah, kalian kerjakan buku ESPS ini, halaman 172.
nomor 2 ini A, B, C, D, E ini kalian kerjakan semua. Dan halaman 174 A, B, C, D, E ini juga dikerjakan semua. Seperti itu ya. Oke, selamat belajar.